Video ini merupakan pengantar diskusi tentang strategi peningkatan angka partisipasi sekolah, pendidikan anak usia dini di Kota Tegal tahun 2026. Diskusi ini rencananya akan diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 10 Februari tahun 2026 di Sanggar Kegiatan Belajar SKB Kota Tegal, Jalan Cinde Belakang Kelurahan Keraton Kecamatan Tegal Barat. Mohon saran dan masukan Anda di kolom komentar. Saran dan masukan Anda diharapkan akan dapat menambah bobot diskusi ini nanti. Klik juga tombol subscribe dan lonceng di bawah, agar Anda mendapatkan notifikasi untuk setiap video selanjutnya. Periode usia dini, umumnya pada usia 0-6 tahun, adalah masa emas atau golden age, di mana 80-90% otak anak berkembang sangat pesat dan responsif terhadap stimulasi. Fase ini sangat menentukan pondasi kepribadian, kemampuan kognitif, fisik, dan emosional di masa depan. Stimulasi yang tepat, nutrisi seimbang, kasih sayang, dan lingkungan yang aman menjadi sangat penting bagi tumbuh kembang anak usia dini. Fase ini hanya terjadi sekali dalam rentang kehidupan manusia dan tidak akan terulang lagi. Oleh karena itu penting bagi kita semua untuk memberikan yang terbaik dalam mempersiapkan generasi bangsa, menyongsong Indonesia Emas, pada 100 tahun hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2045. Apa yang dibutuhkan oleh anak usia dini bisa didapatkan dalam lembaga pendidikan anak usia dini atau PAUD. PAUD dapat menstimulasi kemampuan kognitif, sosial emosional, fisik motorik, serta karakter anak, memastikannya tumbuh cerdas dan kreatif, serta mempersiapkan mereka secara mental untuk jenjang pendidikan dasar. Investasi pada PAUD adalah pondasi yang kokoh untuk masa depan anak, membantu mereka tumbuh menjadi individu yang tangguh, cerdas dan memiliki karakter baik. Namun sayangnya, banyak sekali alasan yang membuat kita melewatkan begitu saja periode emas ini, tanpa memberikan stimulus yang berarti dan pendidikan yang bermutu kepada anak usia dini. Tulis di kolom komentar pendapat Anda, alasan apa yang membuat orang tidak menyekolahkan anaknya di TK atau PAUD sejenisnya. Di dalam buku Angka Partisipasi Kasar, APK, dan Angka Partisipasi Murni, APM, yang diterbitkan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bulan Maret tahun 2025. APK PAUD tahun 2024/2025 usia 3-6 tahun secara nasional berada di angka 47,0. APK PAUD Provinsi Jawa Tengah tercatat di angka 55,32. Sedangkan APK PAUD Kota Tegal tercatat di angka 49,60 menjadi kota dengan APK PAUD terendah se-Jawa Tengah dan terendah nomor 4 Kabupaten Kota se-Jawa Tengah di atas Kabupaten Pemalang, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal. Kota Magelang menjadi yang tertinggi se-Jawa Tengah dengan APK PAUD tahun 2024/2025 usia 3-6 tahun dengan APK PAUD 82,59. Kegunaan APK adalah untuk mengetahui banyaknya siswa yang sudah bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Rumus APK sama dengan total siswa tiap jenjang pendidikan sederajat, dibagi penduduk usia sekolah di jenjang tersebut, dikali 100. Idealnya APK PAUD adalah di angka 100, oleh karena itu APK Kota Tegal masih jauh dari ideal. Dalam buku tersebut tercatat jumlah penduduk Kota Tegal usia 3-6 tahun menurut data Badan Pusat Statistik, BPS, adalah 18.214. Jumlah peserta didik PAUD formal adalah 5.180, dengan rincian 3.682 adalah peserta didik TK dan 1.498 adalah peserta didik RA. Jumlah peserta didik PAUD non-formal adalah 3.855 dengan rincian 1.779 peserta didik KB, 99 peserta didik TPA, 1.859 peserta didik SPS dan 118 adalah peserta didik di PKBM dan SKB. Total jumlah peserta didik PAUD Kota Tegal di tahun itu menurut buku tersebut adalah 9.035, dengan APK PAUD 49,60. Penelusuran kami di situs resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dapo.kemendikdasmen.go.id. Data yang mendekati data tersebut adalah data pokok peserta didik semester ganjil 2024-2025.
Situs ini dapat diakses secara bebas oleh publik tanpa menggunakan user dan kata kunci. Menurut situs tersebut, jumlah total peserta didik TK adalah 3.678, peserta didik KB 1.780, TPA 96, dan SPS 1.828. Pada semester yang sama, jumlah guru TK menurut situs tersebut adalah 240, KB 143, TPA 8 dan SPS 144. Dengan demikian, rasio guru dibanding peserta didik TK berdasarkan data dari situs tersebut adalah 1:15, KB 1:12, TPA 1:12 dan SPS 1:13. Dengan rasio guru dan murid 1:15, untuk mencapai APK PAUD 100%, dengan jumlah anak usia 3-6 tahun 18.214, maka dibutuhkan guru sebanyak 1.214. Sebanyak itu pula lah jumlah kelas yang kita butuhkan untuk menampung rombongan belajar di semester ganjil tahun 2024-2025. Apabila kita ingin menargetkan APK PAUD di tahun 2026 mencapai 100%, maka kita bisa mulai membuat perhitungan, dengan estimasi jumlah anak usia 3-6 tahun berapa, rasio guru dan murid 1:15, maka kita membutuhkan jumlah guru berapa dan jumlah ruang kelas berapa. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal pernah memiliki program Taruni PAUD yang bertujuan mendorong partisipasi anak usia dini di jenjang PAUD. Mungkin kita perlu mengaktifkan kembali program ini. Pada kesempatan diskusi kali ini kita akan simak bersama paparan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal. Bagaimana pelaksanaan program Taruni PAUD tersebut di waktu lalu? Apakah masih mungkin untuk diterapkan di masa sekarang dan di masa yang akan datang? Siapa saja yang perlu terlibat di program ini dan apa kontribusi yang dapat diberikan oleh masing-masing pihak? Kami juga mengundang dari Kantor Kementerian Agama Kota Tegal. Kemenak memiliki RA, Raudatul Atfal. Mungkin bisa dipaparkan juga bagaimana peran RA dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah PAUD. Apa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan RA ini? Kemenak juga memiliki TPQ yang peserta didik atau santrinya kemungkinan adalah anak usia dini. Apakah santri TPQ yang anak usia dini ini masuk Verval PD? Karena perhitungan APS PAUD berdasarkan jumlah anak usia dini yang masuk ke dalam Verval PD. Pada diskusi ini kami juga mengundang Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Baperinda. Kita akan mendengar seberapa penting peningkatan angka partisipasi sekolah PAUD ini dalam pembangunan di Kota Tegal. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Tegal dan apa yang diharapkan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berperan penting dalam penyusunan strategi peningkatan angka partisipasi sekolah PAUD karena sumber data utama anak usia 0-6 tahun ada di sana. Dengan membandingkan data Dapodik dengan data anak usia 3-6 tahun yang ada di Disdukcapil, kita bisa menghitung angka partisipasi sekolah PAUD. Permasalahannya adalah bagaimana proses berbagi data ini bisa dilakukan sehingga kolaborasi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap data penduduk bisa terjalin dengan Disdukcapil. Kami juga mengundang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM-PTSP di mana semua proses perizinan sekarang ada di sana, termasuk izin pendirian satuan PAUD. Apakah proses perizinan pendirian satuan PAUD selama ini cukup mudah? Di masyarakat juga banyak bimbel yang melayani anak usia dini, umumnya mengajarkan calistung. Apakah perizinannya juga dari sana? Apa yang bisa dilakukan oleh DPM-PTSP untuk menertibkan lembaga atau layanan PAUD yang tidak berizin? Kami hadirkan juga Kepala Bidang PAUD dan PNF yang menangani PAUD di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal, Kepala Bidang Dikdas yang menangani SD, Kepala Bidang PPTK yang menangani guru PAUD, Kasubag Perencanaan dan Evaluasi Dinas Pendidikan, Kepala Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, juga Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Bidang P2 PNF serta pengawas TK dan penilik PAUD yang kesemuanya tentunya memiliki strategi dan mampu berkontribusi terhadap peningkatan angka partisipasi sekolah PAUD di Kota Tegal. Dari jajaran mitra kami mengundang IGTKI, Himpaudi, IGRA,
Yayasan Dian Dharma, Aisyah dan Muslimat yang memiliki banyak PAUD di Kota Tegal yang tentunya masing-masing punya pengalaman baik buruk dalam mendampingi para pendidik, mengelola dan menyelenggarakan lembaga PAUD. Semoga pada kesempatan ini semua dapat tercurahkan, semua ratap tangis dan keluhan, sukacita dan canda tawa, dan tentunya ide-ide brilian yang berkontribusi positif pada partisipasi anak sekolah di PAUD. Dan tidak kalah pentingnya kami juga mengundang aparat pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat yaitu kelurahan. Juga kader Posyandu bidang pendidikan dari 27 kelurahan. Beliau-beliau ini tentunya adalah pihak yang paling sering menerima pengaduan dari masyarakat, menyerap informasi tentang mengapa di Kota Tegal masih banyak anak usia 3-6 tahun yang belum sekolah di PAUD. Dengan komposisi peserta diskusi yang lumayan lengkap, harapannya suara masyarakat Kota Tegal dapat terwakili dan diskusi ini dapat menghasilkan strategi yang mumpuni untuk meningkatkan partisipasi anak sekolah di PAUD. Kami juga berharap hal ini tidak selesai hanya di tahap diskusi. Kami telah membentuk grup WhatsApp untuk terus mengawal progres capaian angka partisipasi PAUD. Mari ikut berpartisipasi dengan menuliskan komentar di bawah. Klik juga tombol subscribe dan lonceng agar terus terhubung dan mendapatkan notifikasi untuk video selanjutnya. Terima kasih.